Aku tidak menutup mata sejak matahari terakhir menyelinap di balik atap rumah itu. Ada sesuatu yang menempel di udara, bau debu lama, aroma kayu yang ditumbuhi kenangan, dan seutas rasa bersalah yang selalu kubawa sejak hari pemakaman ibuku. Saat aku mendorong kotak-kotak yang menumpuk di sudut loteng, tangan jemariku menemukan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar tumpukan surat atau kain yang kuning karena waktu, tetapi sebuah buku kecil berkulit, sebagian tersegel dengan pita pudar. Di sampulnya tertulis namanya dengan tinta yang tak lagi menumpuk. Untuk Ningrum, jika ada yang membaca setelah aku pergi. Pita itu kusobek perlahan. Seperti membuka palka yang lama dikunci, setiap helaian kertas mengeluarkan suara kecil, seperti napas yang menahan rahasia. Aku menempelkan hidungku pada kertas itu, dan mencium aroma ibuku. Wangi sabun, sedikit minyak pijat, dan bau obat gosok yang selalu ia pakai ketika menonton televisi di sore hari. Tanganku gemetar, bukan hanya karena dingin loteng, tetapi karena kebutuhan yang menekan di dadaku, ingin tahu, sekaligus takut akan apa yang akan kuminum dari halaman-halaman itu. Halaman pertama adalah catatan keseharian. Tentang resep, tentang anak yang merepotkan, tentang langkah kecil yang ia simpan agar rumah tetap hidup. Aku membaca sambil berjalan mundur ke kotak-kotak. Halaman kedua sudah berbeda. Terdapat tanggal yang sama dengan malam-malam ketika teleponku berbunyi sampai larut. Ketika seseorang menutup pembicaraan dengan suara yang dibuat-buat biasa. Ibuku menulis, dengan huruf yang kecil dan rapat, tentang percakapan di dapur, tentang suami yang tiba-tiba mengambil dokumen di meja, tentang janji-janji yang diulang seperti doa kosong. Dan kemudian aku menemukan halaman yang tersegel lebih dalam lagi. Dilipat dua, disembunyikan di antara bingkai foto yang kusam. Ada cairan yang membuat tinta sedikit kabur, seperti air mata yang menetes lama sebelum kering. Di atasnya, ibuku menulis sesuatu yang membuat udara di sekitarku mengental. Ayah, aku takut. Aku minta maaf pada Ningrum jika suatu hari kau membaca ini. Aku tidak bermaksud menghancurkan hidupmu. Aku hanya ingin melindungi sesuatu yang kami sebut warisan. Kata ayah itu bukan bapakku, tetapi ayah yang kujadikan tempat sandaran sejak kecil, Haryanto, tercetak seperti tombak di dadaku. Kalimat berikutnya hampir tidak kuhabiskan. Tangan yang selama ini menenangkan, yang menyeka air mataku pada malam-malam ketika aku kehilangan pekerjaanku, yang memelukku saat aku pingsan karena lelah, ayah itu, disebut di halaman yang hanya ibuku, yang tahu tempatnya. Ada dua cara untuk membaca kalimat itu. Cara pertama, membaca dengan mata yang mencari alasan, mencari celah agar ayah tetap terlihat manusia. Cara kedua, membaca dengan sendi yang mengeras, dengan otot yang menuntut jawab. Aku tertarik pada yang kedua, meskipun aku belum siap. Jika kamu suka kisah misteri yang menegangkan seperti ini, stay dan like, supaya cerita seperti ini bisa terus muncul. Setiap halaman membuka celah lain. Ibuku menulis tentang surat wasiat yang tiba-tiba muncul di laci, tentang penandatanganan dokumen yang ia tak ingat pernah ia baca. Ia menulis tentang malam-malam di mana ayah pulang dengan wajah yang lebih saja dari biasanya, tentang suara tawa yang tak tulus di ruang tamu ketika ada tamu dari perusahaan itu. Ia menulis juga tentang kata pengalihan, yang kutahu hanya dari potongan-potongan obrolan di warung kopi suamiku, ketika orang-orang bercampur antara bisnis dan gosip. Tapi yang menekan hatiku adalah satu baris yang diulang beberapa kali, seolah ibuku menyiksa dirinya sendiri, untuk memastikan aku mengetahuinya. Dia bilang semua ini untuk masa depan kita. Dia bilang tanpa itu, kita akan kehilangan segalanya. Tetapi Ningrum, apakah harga itu membuatmu tetap hidup? Aku takut aku telah ikut menenggelamkanmu. Di loteng itu, aku duduk di lantai papan kayu yang berderit. Aku menutup mata sampai kelopak terasa berat. Ingatan itu datang lagi, pemakaman yang basah, hujan tipis yang mengaburkan garis-garis wajah, orang-orang datang dengan samar, berbisik di balik payung. Aku masih ingat pria tua yang berdiri di ujung barisan, kepalanya tertunduk. Lalu ketika aku mendekat, ia menatapku dengan mata yang tidak asing dan berkata pelan, "Jaga buku itu. Buku itu pernah menyimpan api." Aku tidak tahu siapa orang itu waktu itu.
Aku menganggapnya tetangga lama yang berbelas kasih. Sekarang kalimat itu berbunyi seperti peringatan yang ibuku coba sampaikan. 7 bulan berlalu sejak ku bawa peti itu pulang. 7 bulan yang dinodai oleh bisikan, oleh dokumen yang tiba-tiba menghilang, oleh telepon malam yang mengganggu. Ayah, Haryanto, tetap bertingkah seperti biasa. Menyiram tanaman, menonton kabar malam, tertawa kering, menonton acara talk show. Senyum itu mampu memedihkan. Ia seorang pria yang memiliki kebiasaan menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat setelah makan malam. Pintu itu selalu menarik perhatian, seperti perahu yang menghalangi cahaya. Ibuku menulis juga tentang malam ketika ia melihat ayah mengunci lemari besi kecil di ruang kerja. Ia menulis tentang kunci yang disimpan di bawah tumpukan surat lama. Kunci yang ia sendiri ambil beberapa hari kemudian, meletakkannya ke dalam amplop, dan menyelipkannya kembali ke dalam halaman terakhir diary dengan pesan untuk, jika ayah pergi, ingatlah untuk mencari di balik kata-kata. Aku sendok amplop itu, dan dalamnya ada sebuah kunci kecil, berkarat halus, dan selembar kertas. Jangan cari sendirian. Pesan itu menggetarkan. Siapa yang bisa kuajak selain Big Asih? Asih yang telah bersama keluarga kami lebih lama dari aku hidup. Ia tahu urutan piring makan kami, tahu di mana ayah menyimpan rokoknya, tahu nada tawa ibuku saat ia berbohong tidak adanya masalah. Big Asih datang sesudah aku mengirim pesan yang agak panik. Matanya berkaca saat ia melihatku memegang diary. Tetapi ia menutup mulutnya dengan tangan seperti ibu yang menahan kesedihan. Aku sudah melihatnya, Nek, ia berkata pelan. Dalam keluarga kami, semua orang memanggilku Ningrum, tetapi Asih tetap menyebutku Nek dengan nada yang seolah ia jaga jarak antara pegawai dan keluarga. Beberapa barang lama ibunya ada di loteng itu. Beliau sering menitip buku-buku kecil ke sana, tapi halaman tersegel. Itu ibunya sengaja. Aku menatap Asih. Kau tahu tentang kunci ini? Ibuku menulis kalau ada sesuatu di ruang kerja. Asih menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. Ada banyak yang beliau simpan, tapi kalau itu berkaitan dengan Pak Haryanto, Ningrum, hati-hati. Saya pernah melihat Pak Haryanto mengemas beberapa map di malam hari. Dia pergi ke kantor lalu pulang dengan wajah lain. Tapi itu dulu, sebelum ibu sakit. Apa kau pernah melihat sesuatu yang mencurigakan? Bukankah kau selalu ada di rumah? Aku hanya melihat. Bila aku cerita, aku takut nanti akan dimusuhi. Tapi surat-surat itu, beliau memang membawa beberapa map ke bank. Aku ingat ada pembicaraan soal pembagian saham di perusahaan keluarga. Ibu takut. Dia bilang, kalau semuanya hilang, siapa yang akan menjaga nama baik keluarga? Kata-kata itu menggantung seperti awan tebal. Perusahaan keluarga, selama ini aku mengira itu adalah hal yang jauh, urusan orang besar. Ayah memang duduk di dewan direksi. Ia dikenal orang-orang sebagai pria yang tegas, yang mampu membuat keputusan yang menguntungkan. Tetapi kalimat ibuku mengubahnya menjadi sesuatu yang bertaring. Malam itu aku menyalakan lampu di meja makan. Cahaya kuning menggambar bayangan panjang pada dinding. Aku membuka kembali halaman diary, menyisir tiap kalimat seperti mencari benang yang cocok. Ada daftar nama, potongan nomor rekening, rujukan singkat pada seorang pengacara. Pak Jaya, jika terjadi sesuatu, bawa pada beliau. Nama itu kubaca beberapa kali hingga terasa seperti mantra. Pak Jaya adalah nama yang tidak asing. Ia muncul beberapa kali saat ibuku berbisik di malam hari. Pengacara lama keluarga, orang yang pernah menandatangani surat-surat rumah. Tapi selama beberapa bulan terakhir, ketika aku mengurus segala urusan administrasi setelah pemakaman, aku tidak melihat namanya. Mungkin karena urusan itu diserahkan pada staf ayah. Kini nama itu bagai jembatan. Jika memang ada wasiat kedua, atau dokumen yang disembunyikan, mungkin Pak Jaya yang tahu. Besoknya, aku menemui Asih lagi di dapur. Ia menyiapkan kopi seperti biasa, tetapi gerak tangannya lebih lambat. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil yang ternyata berisi foto-foto lama. Foto ibuku muda berdiri di depan rumah, foto ayah yang sedang memegang dokumen. Di belakang salah satu foto tertulis tanggal,
Di sudut foto ada bekas lipat yang memperlihatkan satu potongan huruf yang terpotong. Mungkin bagian dari cap stempel kantor yang pernah ia pegang. Aku memperhatikan detail yang sebelumnya tak memperhatikan. Pada salah satu foto, ada sehelai kertas kecil yang menonjol di saku ayah. Itu bukan pakaian biasa. Itu tampak seperti catatan. "Apa ini?" tanyaku. Asih mengangkat bahu. Dulu, Pak Haryanto suka menyimpan potongan dokumen di saku jasnya. Siapa yang tahu kalau potongan itu menjadi petunjuk? Kami berdua terdiam. Langkah selanjutnya terasa berbahaya. Aku berpikir tentang menuduh di depan orang lain, tentang wajah ayah yang berwarna pucat karena malu, atau yang lebih mengerikan, tentang ayah yang tersenyum, memutar balik kenyataan sehingga semua bukti tampak lemah. Di dunia yang dibangun oleh orang-orang berjas rapi, kebenaran sering dikemas ulang. Keputusan untuk tidak bertindak sendiri menjadi pilihan tegas. Aku menghubungi nomor yang tertulis, Pak Jaya. Di telepon, suaranya tegas, tetapi tidak dingin. Ia tidak mengenal aku secara dekat. Ia lebih mengenal ibuku. "Saya tahu," katanya singkat. "Datanglah ke kantor saya besok. Bawa buku itu, bawa semua yang engkau temukan." Ketakutanku berubah menjadi rencana. Ada sesuatu yang lucu ketika ketakutan itu berubah menjadi tindakan. Tubuh terasa ringan, seperti mengangkat beban yang bukan lagi sekadar kenangan. Aku meminta Asih untuk menjaga agar rumah terlihat biasa. Aku tidak ingin mendramatisasi kedatangan Pak Jaya. Tidak ingin ayah curiga. Selama beberapa minggu aku pura-pura lelah, pura-pura menangis di sudut-sudut ruang tamu, agar ayah percaya aku masih rapuh. Di saat yang sama aku menyisir setiap ruang yang tadinya ditutup rapat. Pintu ruang kerja yang selalu terkunci itu akhirnya kukendurkan dengan kunci kecil yang kutemukan di diary. Kuncinya pas. Aku tahu, itu mungkin terlalu kebetulan. Tetapi dunia ini penuh kebetulan yang dipenuhi maksud. Saat pintu ruang kerja terbuka, udara dingin menyerbu wajahku. Ruangan itu seperti altar kecil untuk kenangan ayah. Meja yang rapi, bingkai foto keluarga, dan rak-rak yang dipenuhi map berwarna. Di salah satu rak, aku menemukan sebuah kotak yang tampak baru, warna kayu yang berbeda, seperti baru dibawa pergi setelah hujan. Di dalamnya ada beberapa map, selembar dokumen, dan sebuah flash drive yang terbungkus kertas tisu. Tanganku menahan napas. Pada label flash drive tertulis tanggal, 3 bulan sebelum pemakaman ibuku, dan sebuah singkatan yang aku tidak kenal. Malam itu aku duduk di meja makan, menyalakan laptop yang sudah kusimpan di lemari. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka file di flash drive. Ada beberapa folder, rekaman audio, PDF berisi catatan, dan satu file video bernama pertemuan akhir.mp4. Aku tidak membuka video itu dulu. Aku memilih mendengarkan rekaman suara terlebih dahulu, mengira suara lebih mudah untuk mengontrol. Suara bisa kupotong, kupahami. Gambaran visual cenderung menghapus bahkan sedikit kebohongan. Suara di rekaman itu adalah suara pria yang berkali-kali kuakui. Suara ayah. Ia berbicara dengan nada yang berbeda. Tegas, terukur, seperti menyusun rencana. Di antara suara-suara itu ada suara ibuku, lembut, ragu. Ada juga suara lain, teredam, yang mungkin adalah suara seorang pengacara. Aku menutup mata, membiarkan setiap kata masuk seperti jarum halus yang menancap. Ada pembicaraan soal pengalihan saham, soal penjamin, istilah-istilah yang dulu terasa asing tiba-tiba menghantam seperti meteor. Aku memegang gelas kopi yang menjadi dingin di meja, dan dunia di sekitarku berubah seperti film yang dipercepat. Ada satu potongan yang membuat darahku membeku. Suara ayah, dingin dan tanpa ampun, berkata, "Kalau ini berhasil, semua akan kembali pada tempatnya. Jangan biarkan ia tahu semua ini sekarang. Biarkan ia berduka. Biarkan ia mempercayai kehendak Tuhan." Gema suara itu menghantam. Aku memutar rekaman ulang beberapa kali, berharap itu hanyalah omong kosong yang terpotong konteks. Tetapi nada itu, persis seperti nadaku sendiri saat aku berkata sesuatu yang tidak kuinginkan, itu nyata. Dan dalam rekaman itu juga ada tawa pendek, yang tidak cocok dengan suasana pembicaraan, tawa yang direncanakan.
Aku meletakkan tangan di atas mesin yang bergetar. Perasaan mulutku terasa kering, seperti seseorang yang baru saja mendaki bukit curam. Ibuku menulis di diary tentang, jika aku menjadi beban, akuilah, Ningrum. Dan di sini, dalam bentuk rekaman yang dingin, aku mendengar alasan yang sama, alasan yang disebut demi masa depan, demi warisan. Aku berpikir tentang semua malam aku menangis di kamar, tentang semua kali aku menduga ayah hanya lelah, bukan berencana. Mentari di luar bergerak pelan, melukis garis liar pada lantai ruang makan. Aku harus memilih langkah selanjutnya dengan hati-hati. Keputusan itu kubuat. Jangan langsung mengajukan tuntutan. Jangan langsung membuka rekaman pada saat yang tidak terkendali. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti, memastikan setiap dokumen legal tersedia, agar ketika aku berpijak di depan orang-orang, aku tidak goyah. Aku juga tahu siapa yang harus kuajak bicara. Pak Jaya sudah menyetujui pertemuan. Asih menjadi mata dan telingaku di dalam rumah. Aku juga butuh seseorang yang bisa bertindak jika sesuatu berubah menjadi buruk. Seseorang yang dapat membuka rekening, menandatangani surat wasiat kedua yang mungkin diselitkan ibuku. Seseorang yang memahami hal kecil yang bisa menjadi kunci. Aku ingat lagi pesan ibuku. Jangan cari sendirian. Malam itu aku menulis daftar. Bukan daftar panjang dengan kata-kata besar, tetapi sebuah peta kecil. Diary, flash drive, foto-foto yang mungkin menunjukkan tanggal transfer, bukti percakapan telepon, semua itu harus dirapikan, disalin ke beberapa tempat aman. Ditempatkan dengan orang yang terpercaya. Aku menghubungi teman lama di kantor ayah, melalui pesan singkat, hati-hati agar ayah tidak melihat. Aku meminta pertemuan dengan Pak Jaya di sore berikutnya. Sebelum tertidur, aku menoleh ke kamar yang dulu menjadi kamar ibuku. Di rak kecil ada sebuah album foto, di mana pada salah satu halaman ada foto ibuku yang menatap langit dengan ekspresi seperti sedang menimbang sesuatu. Aku menyentuh gambar itu seperti meminta restu. Ibuku bukanlah orang yang membuat skenario besar. Ia lebih cenderung menyimpan hal-hal kecil, resep, takut, doa. Jika ia menulis kata-kata tadi, ada alasan yang lebih besar dari sekadar kekhawatiran. Hari pertemuan dengan Pak Jaya tiba dengan mendung. Ia menungguku di kantornya yang sederhana, penuh berkas tebal yang menempel dengan karet gelang. Ia membaca diary, memutar beberapa cuplikan pendek dari rekaman yang kuberikan pada flash drive, cukup untuk membuat raut mukanya berubah ketika ia mendengar suara itu. Ia mengangkat alisnya beberapa kali, lalu menatapku. Apa yang ingin kau lakukan, Ningrum? Tanyanya. Aku ingin kebenaran diungkap. Aku ingin agar semua yang baik dari ayah tidak hilang karena tindakan yang ia lakukan. Entah ia sadar atau tidak. Pak Jaya menatapku dengan tajam. Kebenaran. Kata itu terasa berat. Pak Jaya menjelaskan secara singkat tentang prosedur, pemeriksaan bukti, pengumpulan dokumen, kemungkinan adanya surat wasiat kedua yang perlu diuji di hadapan notaris, dan bagaimana sebuah perusahaan bisa dipertahankan dari upaya pengalihan yang tidak sah. Ia tidak berjanji tentang hukuman. Ia menjelaskan langkah hukum yang bisa dilakukan, risiko yang menempel, dan kemungkinan bahwa pihak lain akan mencoba menutup bukti. Kata-katanya realistis, tidak manis. Sebelum aku kembali ke rumah, Pak Jaya menaruh sebuah kartu kecil di atas meja. Jangan buka flash drive itu di rumah sendirian, katanya. Crash test. Ada barang lain yang bisa kau serap informasi. Kita perlu menyebarkannya ke beberapa pihak terpercaya. Kata-kata itu menegaskan apa yang sudah kupikirkan. Ada kemungkinan ada lebih dari satu flash drive. Ada kemungkinan orang lain sudah tahu atau sedang merencanakan sesuatu. Di tengah semua itu, satu hal jelas. Aku tidak memiliki banyak waktu. Kembali di rumah, pintu ruang kerjaku kunci rapat setelah kuambil beberapa dokumen lagi. Aku menata salinan file di beberapa flash drive, lalu kubawa semuanya ke brankas bank pagi berikutnya. Ada rasa aneh saat aku memasukkan dokumen itu ke dalam lembar brankas, seolah memasukkan bagian diriku ke tempat yang dingin. Tetapi aku tahu itu perlu. Aku tidak bisa membiarkan semuanya bertebaran di rumah di mana ayah setiap malam membuka kunci sendirinya. Semua berjalan seperti garis tipis. Beberapa hari berlalu, aku mendengar bisikan kecil di rumah. Ayah mengundang tamu.
Ada tawa yang lebih sering. Aku menyelinap ke dapur, berakting kehilangan tenaga, agar tak dicurigai. Kadang aku menatap ayah dari balik jendela ruang tamu, memperhatikan gerak bibirnya ketika ia berbicara. Ia tampak tenang, nyaris tidak terganggu. Di satu kesempatan, aku mendengar namaku disebut di sebuah percakapan yang diputarkan di ruang tamu. Ningrum akan mengurus sisanya, biarkan ia lelah, katanya. Hatiku tersayat. Ada kelegaan dan api yang sama berkobar di dadaku. Satu malam, saat hujan turun pelan, aku menyalakan video yang kupindahkan ke laptop di sebuah kamar kosan kecil dekat rumah. Bukan rumahku, demi keamanan. Aku tidak mau membuka seluruh file di rumah. Kali ini aku menonton potongan yang paling pendek. Hanya beberapa menit, audio disertai gambar samar. Pertemuan di sebuah ruangan dengan lampu redup. Ayah berdiri, berbicara kepada sekelompok orang tentang restrukturisasi dan pengelolaan aset. Selembar kertas ditunjukkan pada kamera. Dalam 1 detik yang sempit, aku melihat cap nama yang sama seperti yang aku lihat di foto tua. Olehnya ayah. Wajahku memucat. Aku memutar ulang bagian itu, memperbesar. Di sudut tampak nama perusahaan yang selama ini sering disebut ayah di meja makan. Ada gema tawa, kemudian jeda. Kamera menangkap ibuku yang tampak ragu, menunduk. Ayah menepuk punggungnya, suara lembut yang memaksa seolah memberi penguatan. Percayalah, ini demi keluarga. Untuk masa depanmu, untuk Ningrum. Nada itu, ketika ku dengar dalam cuplikan visual, berubah menjadi jebakan. Aku mematikan laptop. Di luar, hujan menghapus jejak-jejak di jalan, menambah perasaan bahwa dunia mencoba menutupi sesuatu. Aku kembali membawa beberapa salinan dokumen ke tempat aman lain. Ada sesuatu yang kurasakan, sebuah benih ketegangan yang tumbuh setiap kali aku melangkah mendekati kebenaran. Semakin dekat aku pada perhatian umum, semakin mungkin ada pihak yang mencoba membalikkan keadaan. Di pagi hari yang lain, ada surat tanpa kepala surat yang terselip di bawah pintu rumah. Di kertas itu hanya tertulis 1 kalimat, berhenti sebelum terlambat. Tidak ada tanda tangan. Jantungku melonjak tak karuan, tetapi aku tidak mengizinkan takut itu menguasai. Ancaman anonim bukanlah bukti, hanya tekanan. Aku membakar kertas itu kecil-kecil, kemudian menaburkan abu-abu di tanah bunga, agar tidak ada bekas. Mungkin itu bodoh, tetapi aku butuh melakukan sesuatu yang nyata. Langkahku selanjutnya adalah menghadirkan bukti ke publik yang tepat. Aku berpikir tentang rapat dewan yang akan datang, sebuah momen rutin yang dihadiri para direksi, sebuah kesempatan di mana salah satu kita bisa menekan tombol. Aku tahu bahwa melakukan pengungkapan di sana berisiko. Ayah akan punya waktu untuk menangkis, mungkin punya kartu yang tak kupunya. Tetapi di sisi lain, jika aku tidak mengambil inisiatif, semua yang kukumpulkan akan berakhir di rak panjang yang hanya dibuka oleh pengacaranya. Saat aku menimbang pilihan itu, aku menerima pesan dari Asih. Ia menulis, "Pak Haryanto ada di kantor malam ini." Seolah ingin menyelesaikan sesuatu, aku melihat beliau masuk ke sebuah kamar yang selalu tertutup. Aku menatap layar telepon. Informasi itu memberi irama baru. Sesuatu sedang bergerak, dan aku, yang tadinya seperti perahu kecil, sekarang berada di tengah arus. Aku menutup diary dan menaruhnya di dalam tas. Di dalam kepala, gendang-gendang memukul. Hati-hati, tetapi jangan mundur. Pada sore hari aku menyusup ke kantor ayah, dengan alasan mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan. Ketika aku melintas koridor, aroma kopi yang disajikan untuk tamu menyapa. Di ruang rapat, beberapa orang duduk mengelilingi meja, berbicara pelan. Ayah melihat ke arahku sesaat, mengenaliku, dan menampilkan senyum yang tampak lebih ramah dari yang kurasakan. Aku menunggu di luar, menunggu momen yang tepat. Ketika pintu terbuka, aku melihat di atas meja ada bundel dokumen yang baru saja dibahas. Ada cap yang sama, yang kusangka hanya ada dalam foto. Sebuah cap notaris yang menunjukkan perubahan nama penerima saham. Tanganku gemetar, tetapi aku merekam semuanya dengan kamera ponselku dari balik daun pintu. Tidak jelas, tapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa ada pertemuan tentang pengalihan. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Aku menunduk, menepuk napas,
lalu sebuah tangan menutup punggung telapak tanganku. "Ningrum," suara asih. Ia muncul dari sudut dengan ekspresi panik. "Kenapa kau di sini? Kau bisa dilihat." "Aku harus tahu," aku berbisik. "Aku harus melihat ini sendiri." Asih hanya mengangguk dan kami berdua mundur, membawa rekaman samar di ponsel. Kami tahu itu tak cukup, tapi itu sesuatu. Bukti bertahap harus dirangkai. Seperti halnya lembaran diary ibuku yang disusun, potongan-potongan itu harus rapih, harus punya benang penarikan. Malam itu, ketika semua sepi, aku membuka kembali video yang paling menakutkan, film pertemuan. Ukuran gambarnya pecah, suara bising, namun ada bagian di mana seorang pria menyebutkan nama perusahaan dan angka-angka yang, bila dikalikan, menunjukkan kehilangan besar. Di akhir klip, saat cahaya lampu redup, aku melihat ayah menatap kamera dan berkata sesuatu yang membuat darahku mendidih. "Setiap pilihan punya harga. Kita harus membayar agar bisa bertahan. Tidak ada kebetulan di sana. Ada keputusan. Ada pilihan yang dibuat. Dan pilihan itu tampaknya tidak menghitung korban, yang kerap kali adalah mereka yang lemah, yang mempercayai." Aku menutup laptop untuk terakhir kali malam itu. Napasku berat. Aku teringat pada kalimat terakhir di halaman tersembunyi itu, permintaan maaf ibuku. Ia menulis bukan hanya pengakuan, tetapi pengakuan yang mengarah pada sebuah strategi. Bagaimana mengamankan sebagian bukti di luar jangkauan, bagaimana menandai nama-nama yang harus dihadirkan ketika kebenaran akan diungkap. Di tengah segala rencana itu, aku sadar satu hal sederhana tapi mengerikan. Ayahku bukanlah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan hidupku. Ada sistem, ada dokumen, ada orang-orang yang menjadi bagian dari jaringan. Dan jaringan itu berusaha menutupi jejaknya dengan senyum, dengan sapaan hangat, dengan pijatan di punggung di saat aku paling lemah. Aku memejamkan mata, memandangi diary yang kupeluk ke dada. Halaman-halaman itu seperti peta, dan aku kini berdiri di persimpangan jalan yang sukar. Jika aku mengikuti peta itu, aku akan melewati lorong-lorong panjang yang penuh dengan bahaya. Jika aku mengabaikannya, aku membiarkan kehancuran terus berjalan diam-diam. Di luar, bulan menembus celah gorden, memberi satu garis cahaya yang menempel di meja. Disinilah aku memutuskan langkah awal. Aku akan mengumpulkan saksi yang bisa dipercaya, mempersiapkan bukti yang tak bisa diputus, dan memilih tempat di mana kebenaran, jika benar, bisa berubah menjadi keputusan publik. Keesokan paginya, ketika aku berjalan menuju kantor notaris, yang disebut dalam diary sebagai satu-satunya orang yang mengetahui lokasi surat wasiat kedua, teleponku bergetar. Di layar muncul nama yang tak kuinginkan. Ayah. Jantungku seperti terperosok. Aku menunggu getaran kedua, berharap itu hanyalah panggilan kosong. Tetapi telepon berhenti sebelum sempat kusentuh. Ada pesan singkat kemudian. "Kita bicara malam ini, Ningrum. Di ruang makan. Ada hal yang perlu dijelaskan." Aku berdiri di tengah trotoar, menatap pesan itu seperti orang yang diberi ujian. Di satu sisi, aku ingin lari, amuk, berteriak menyuruh semua berhenti. Di sisi lain, suara ibuku di halaman diary menuntutku untuk menyusun langkah, bukan terhanyut emosi. Aku menyadari bahwa konfrontasi itu tak bisa dihindari. Ada momen yang harus kulalui, atau yang akan menimpaku. Malam itu, di meja makan yang sama di mana ayah selalu menaruh koran, kami duduk berhadapan. Ia memandangku dengan tatapan yang tenang, lalu menyingkap napas. "Aku tahu engkau menemukan sesuatu," katanya tenang. "Kita harus bicara." Aku menatap ke mata yang selama ini menjadi cermin. Lalu, tanpa memperlihatkan semua yang kubawa, tanpa menunjukkan diary yang telah mengubah hidupku, aku menunggu. Pembicaraan itu akan menentukan langkah berikutnya. Di balik kata-kata yang akan keluar, ada radar kecil yang mengukur kebenaran. Di balik pintu, map-map berwarna menunggu giliran untuk dibuka di hadapan dunia. Aku menunggu kalimat pertama keluar dari bibir ayah, menimbang apakah aku akan menaruh nyaliku, apakah aku akan mengungkap semua yang kumiliki di tempat itu, pada pria yang mungkin telah merakit perangkap selama bertahun-tahun.
Sebuah permainan teater dimulai, dan aku yang selama ini menjadi penonton, kini menyiapkan panggung. Ketika ayah mulai bicara, nadanya lembut, hampir memelas, aku merasakan perutku mengejang. Kata-katanya seperti cairan yang mengalir halus, mengundangiku untuk percaya. Namun di bawah kata-kata itu, ada lapisan lain, seperti lapisan cat yang menutupi retakan besar. Aku tahu aku harus menunggu sampai terbuka kesempatan yang benar. Dan saat aku menunggu, di dalam tas, diary bergetar sedikit. Sebuah halaman yang kusimpan rapat-rapat tampak seperti hendak berbicara lagi. Di sana, di garis tulisannya, ibuku memohon. Jangan biarkan mereka menutup mulutmu. Jagalah nama baik keluarga. Untuk Ningrum. Di saat itulah aku tahu, apapun kata-kata ayah, apapun yang ia tawarkan dengan senyum, aku sudah melewati titik balik. Langkahku selanjutnya akan berpotensi memutus banyak tali. Aku menarik napas panjang, mempersiapkan suara yang akan menentang suara di hadapanku. Namun sebelum aku sempat menjawab, pintu dapur membuka perlahan. Bayangan di ambang pintu bukanlah seorang tamu, melainkan Asih, yang membawa secangkir teh panas. Di balik senyumnya, ada ketegangan yang kutahu bukan untuk show. Itu nyata. Sebelum kata-kata kami bertukar, lampu di ruang makan tiba-tiba padam. Ada bunyi seperti petir kecil, lalu gelap. Dalam kegelapan, aku merasakan napas ayah lebih dekat, dan kemudian lampu menyala kembali. Di meja, sebuah amplop putih tergeletak, seolah baru saja dipindahkan. Aku meraih amplop itu dengan tangan yang tak kusangka begitu dingin. Di permukaan amplop tertulis satu kalimat. Jika kau membaca ini sekarang, berarti kau memilih jalur sendiri. Tidak ada nama, tidak ada tujuan. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah foto. Foto ibuku, tampak muda, memegang sebuah buku yang sama yang kini ada di pangkuanku. Di belakang foto, ada tulisan tangan ibuku. Untuk kebijaksanaan Ningrum. Jika semua pintu tertutup, ingatlah untuk membuka yang kau miliki sendiri. Aku memasang pandangan pada ayah. Ia menunduk, menatap canggung ke kopi yang disajikan Asih. Ada sesuatu di matanya, tidak menyesal, tetapi kewaspadaan. Aku tahu malam itu akan menjadi titik di mana kami memilih jalan. Dan aku tahu, ketika aku membuka mulutku, dunia keluarga ini akan berguncang. Aku menekan amplop itu dekat dada, merasakan paparan halus dari kertas yang menahan lebih banyak lagi. Di luar, gerimis mulai turun lagi seperti menulis ulang awan. Aku menelan ludah, menyiapkan kata-kata yang akan kuucapkan. Sebuah bagian dari diriku ingin menangis, bagian lain memaksa untuk tegas. Dalam kepala, ibuku menulis, "Jangan biarkan mereka menutup mulutmu." Aku berdiri, memandang ayah sejauh ini, dan hendak mengungkap satu hal yang kukira akan mematahkan semuanya. Rekaman. Aku ingin menaruhnya di meja, memutarnya, melihat ekspresi orang-orang saat kebenaran terbuka. Tetapi ketika aku mencapai tangan kiriku ke tas, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika ingin hidup, pikirkan 2 kali. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Notifikasi lampu merah di layar seperti jarum yang mengukur detak jantungku. Pesan itu membuat seluruh ruangan terasa menelan suara. Jika ingin hidup, pikirkan 2 kali. Tidak ada nada, tidak ada nama. Hanya ancaman yang tertulis seperti benda dingin yang dilemparkan ke lantai. Jantungku melewati ritme. Ada bagian dalam diriku yang ingin merobek seluruh dunia, berteriak pada ayah, menelanjangi semua kebohongan dalam satu ledakan kata. Tapi ada bagian lain yang lebih besar. Logika kecil yang tumbuh sejak aku membuka halaman diary yang berbisik agar aku tidak menjadi korban dari drama yang dibuat untuk menjebak. Ibuku menulis agar aku menjaga nama keluarga, tetapi juga menekankan untuk tidak bertindak gegabah. Aku mengulang kata-kata itu di kepalaku, seperti doa yang menenangkan. Lampu meja bergetar samar. Aku mengangkat telepon, menatap pesan itu, sampai huruf-hurufnya memudar. Kemudian, perlahan, aku mengetik. Aku tidak akan mundur. Aku akan cari kebenaran. Jika kau ingin bicara, bicaralah di depan orang yang benar. Ku pencet kirim dan menunggu.
Tidak ada jawaban lagi. Mungkin itu tujuannya, membuatku takut. Tapi rasa takut itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, kubiarkan terjadi lalu kubentuk menjadi bahan bakar. Langkah selanjutnya sudah jelas. Aku tidak akan membawa bukti ke rumah, tidak akan memutarnya sendiri, tidak akan memancing konflik yang terjadi di lingkaran pribadi. Aku menelpon Pak Jaya. Suaranya di ujung telepon tenang, tetapi ia segera paham. Kita harus pastikan bukti itu ada di ruangan yang aman, katanya. Bawa semuanya ke kantorku. Jangan membuka rekaman di rumah. Jangan kirim pesan pada siapapun yang tidak kita percayai. Kami menyusun rencana kecil. Notaris yang pernah disebutkan di diary akan diberi salinan. Pak Jaya akan mengontak seorang analis forensik digital yang ia kenal. Seorang profesional yang dapat memverifikasi keaslian rekaman dan metadata file. Kami juga akan mengamankan saksi, Big Asih, mantan sekretaris ayah yang tahu banyak detail. Seorang mantan bendahara perusahaan yang dulu pernah ragu terhadap aliran dana, dan seorang karyawan bagian arsip yang pernah menemukan dokumen yang disingkirkan. Satu keputusan penting ku buat pada malam itu. Aku akan mengungkapkan kebenaran bukan di hadapan rumah atau keluarga kecil itu, tetapi di ruangan yang membuat kata-kata memiliki konsekuensi nyata, ruang rapat dewan direksi, di hadapan para pemegang saham dan notaris. Jika ada yang ingin membalikannya, harus ada bukti yang tak terbantahkan yang disimpan dalam gelang chain of custody. Jika ada yang akan menutupnya, mereka akan menunggu gelombang publik yang menyusul. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya seperti seniman yang merangkai peta perang. Aku menyerahkan salinan flash drive pada Pak Jaya, yang kemudian menyerahkan satu keping ke analis forensik. Kami meminta hasil verifikasi dalam waktu singkat, dan menyerahkan salinan-salinan lain ke notaris. Aku menitip beberapa dokumen di brankas bank, dengan bukti pengambilan tercatat. Aku menemui bendahara lama itu di sebuah kafe, di mana ia, dengan tangan gemetar, mengakui pernah melihat pergerakan dana yang aneh saat malam-malam tertentu. Ia tidak ingin bertaruh hidupnya pada megafon media, tapi ia mau menjadi saksi tertutup jika semuanya disiapkan secara hukum. Dalam persiapan, aku diajar oleh Pak Jaya satu prinsip sederhana. Kebenaran yang dipresentasikan di ruangan hukum atau korporat berjalan dengan aturannya sendiri. Tidak perlu teriak, tidak perlu aib. Cukup bukti, saksi yang kredibel, dan prosedur yang benar. Ia menasehatiku untuk bertindak seperti orang yang menanggung berat bukan karena dendam, tetapi karena tanggung jawab. Rapat luar biasa Dewan Direksi diadakan pada sebuah Jumat yang disepakati beberapa hari sebelumnya. Aku tahu ayah akan hadir. Itu kesempatan kami untuk memancing jawaban di depan orang-orang yang memiliki salinan keputusan. Aku juga tahu risikonya. Ayah mungkin mencoba membungkam, memanipulasi, atau bahkan memecah pendapat para direksi dengan janji-janji. Jadi aku menyiapkan banyak hal agar orang-orang tidak hanya mendengar kata-kataku, tetapi juga melihat bukti yang tak mudah dipungkiri. Hari itu, aku memasuki gedung dengan langkah yang terasa seperti berjalan di atas lantai kaca. Kemeja yang kupakai rapi, rambut diikat sederhana. Aku sengaja memilih pakaian yang tidak menarik, tidak ingin orang berfokus pada penampilanku, melainkan pada apa yang akan kubawa. Di ruang rapat, aroma kopi dan kertas berbaur dengan suhu formalitas. Para direksi hadir, beberapa wajah kenal, beberapa asing. Ayah duduk di ujung meja, menampilkan senyum yang sudah ku kenal. Hangat pada permukaan, kaku di tepinya. Sebelum rapat dimulai, Pak Jaya berbisik padaku. Sudah ada polisi sipil yang standby, kita minta protokol. Semua bukti akan dibuka di bawah pengawasan, dan jika ada indikasi tindak pidana, polisi akan bertindak. Dia meletakkan sebuah amplop berisi verifikasi forensik di depanku. Di sana ada cap, tanda tangan, dan garis yang menandakan bahwa file itu sudah diperiksa. Rasanya seperti memegang rem inersia yang akan menahan ledakan. Pertemuan dimulai dengan laporan biasa. Kinerja kuartal, perencanaan, beberapa agenda rutin. Aku mendengarkan dengan telinga setengah kosong, menunggu titulasi itu sampai titik yang kupilih. Ketika ayah memberi pidato pembukaan, mengapresiasi karyawan, menegaskan komitmennya, aku merasakan napas yang menahan emosi. Saat ia selesai, aku berdiri.
Maaf mengganggu agenda, suaraku tenang. Ada hal penting yang harus dipresentasikan kepada Dewan, dan saya minta agar notaris, polisi, dan pengacara turut menyaksikannya. Sorot mata berpindah padaku. Ayah tersenyum embuh, senyum yang penuh pengertian, yang ingin mengatakan bahwa ia mengerti tanpa mengakui. Ningrum, kita bisa bicarakan ini secara privat kan? Jangan membawa hal keluarga ke sini. Aku mencoba berbicara secara privat, jawabku, dan suaraku tetap datar. Tapi hal ini bukan lagi sekadar urusan keluarga. Ini menyangkut peralihan aset dan keputusan perusahaan. Ada bukti digital, ada dokumen yang menunjukkan pengalihan tanpa proses yang seharusnya, dan aku ingin ini dicatat. Aku menyerahkan satu flash drive, salinan yang hasilnya sudah diverifikasi, kepada notaris, yang membuka amplop pembuktian sambil menuliskan keterangan. Di meja diletakkan pula kopi dari halaman diary yang kutunjukkan kepada beberapa pihak terpercaya. Big Asi duduk di bangku belakang, matanya basah tetapi tegas. Bendahara lama juga ada. Duduk di samping Pak Jaya, wajahnya pucat tetapi berdiri untuk kebenaran. Baiklah, kata ketua dewan dengan suara berat. Silakan presentasikan bukti Anda, Ningrum. Aku menekan tombol pada proyektor. Layar di dinding besar menyala, menayangkan klip yang kami putar perlahan, di hadapan orang-orang yang membuat keputusan. Kamera merekam saat aku memulai. Pertama, potongan audio yang sudah dianalisis, mengekstrak bagian di mana suara ayah berbicara tentang pengalihan saham, dan strategi agar orang percaya kewenangan yang tampak. Lalu potongan video, yang memperlihatkan pertemuan di mana nama perusahaan disebut dan dokumen diperlihatkan. Ada plate metadata di sudut layar, waktu, tanggal, dan tanda yang cocok dengan analisis forensik. Di tengah presentasi, ayah bangkit, wajahnya berubah keras. Ini fitnah, katanya. Siapa yang memberimu itu? Ini manipulasi. Aku tak memintanya untuk dibuat, jawabku. Ibuku menuliskannya sebelum ia meninggal. Ia menyembunyikan kunci di diary. Ada dokumen yang menunjuk ke pengalihan aset yang dibuat 3 hari sebelum ia sakit parah. Ada rekaman yang memperlihatkan pembicaraan yang dengan jelas membahas pengalihan. Semua ini telah diperiksa oleh ahli dan notaris. Pak Jaya melangkah maju, menunjukkan bukti tambahan. Daftar transfer, bukti pengajuan perubahan kepemilikan yang ditandatangani dalam kondisi yang mencurigakan, dan email internal yang mengarah pada perintah yang bertanggung jawab. Ia menjelaskan prosedur legal yang dilengkapi, indikator adanya tindakan tidak wajar, dan potensi kerugian yang telah dikalkulasikan. Semua informasi itu bukan lagi kata-kata. Mereka adalah garis hitam di atas kertas putih yang menuntut respons. Beberapa direksi berubah pucat. Ada bisik-bisik. Seorang direktur muda yang selama ini dianggap dekat dengan ayah menunduk, wajahnya menunjukkan keraguan. Aku melihat ayah menatapnya, mencoba memberi kode. Namun sebelum ia sempat mengatur strategi, pintu terbuka, 2 orang polisi berdasi masuk, membawa surat tugas. Mereka mengatakan bahwa ada laporan dugaan tindak pidana korporasi yang memerlukan pemeriksaan, dan bahwa berdasarkan bukti awal yang diberikan notaris, mereka akan melakukan pemeriksaan. Reaksi ayah berubah dari marah menjadi berkaca-kaca. Ia mencoba menegaskan tak bersalah. Ini pengkhianatan, katanya. Suaranya pecah oleh usaha menahan diri. Kalian tidak boleh mempercayai hal yang disusun. Tetapi pertemuan itu bukan lagi panggung untuk kebohongan. Notaris membacakan protokol, salinan file yang diverifikasi, tanda terima, dan pernyataan saksi. Big Asi diminta maju. Ia menjelaskan, dengan suara bergetar yang disertai kejujuran, bahwa ia pernah melihat ayah membawa map-map dan menaruhnya di brankas bank, bahwa ia pernah melihat tanda tangan palsu, bahwa ia merasa ibunya tidak dengan sadar menyetujui beberapa dokumen. Pernyataan Asih, sederhana dan polos, membuat beberapa hati tergerak. Lalu bendahara lama memberikan data yang sulit untuk dibantah. Jadwal transfer, rekapan bank, dan bukti audit yang menunjukkan tindakan yang tidak lazim. Ia bersaksi bahwa ia tidak mengerti sepenuhnya saat itu, tapi sekarang, melihat rekaman dan diary, ia menyadari pola yang ada. Semua saksi menutup ruang untuk manipulasi naratif ayah. Dalam hitungan jam, polisi mencatat bukti
dan meminta ayah untuk ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena adanya indikasi tindak pidana. Aku menatap ayah saat mereka menghulurkan tangan. Ada kegamangan di matanya yang dulu hanya kusaksikan pada hari hujan ketika ia menatap surat kabar. Sebuah ekspresi manusia yang tahu bahwa topengnya terkikis. Ia tidak dipukul. Ia hanya diiringi dengan tangan yang memegang baju, seperti seseorang yang dipaksa menghadapi konsekuensi dari keputusan yang ia buat. Ini bukan kemenangan, bisik Pak Jaya padaku setelah polisi membawa ayah keluar. Ini awal dari proses hukum dan proses korporasi yang panjang. Kita harus menyiapkan laporan, audit forensik, dan kemungkinan gugatan balik. Aku menatap kursi kosong di ujung meja. Ada sensasi aneh, lega yang bercampur sakit. Aku menahan diri untuk tidak menangis, untuk tidak bersorak. Ini bukan panggung bagi emosi dramatis. Ini panggung penegakan aturan. Di luar ruang rapat, para pemegang saham berkumpul, bertanya, berbisik, mengira-ngira apa artinya semua ini bagi masa depan perusahaan. Aku tahu kami harus menjaga struktur agar perusahaan tidak runtuh menjadi korban dari keruntuhan moral satu orang. Beberapa minggu berikutnya adalah napas panjang yang diisi dengan dokumen, rapat, dan konfirmasi. Audit forensik menemukan ketidakwajaran pada sejumlah transfer, dan notaris mengeluarkan pernyataan yang memperkuat bahwa dokumen yang ditandatangani tidak mengikuti prosedur pemilik yang sehat. Polisi menahan beberapa petinggi yang terindikasi ikut serta dalam rencana ini. Sementara proses hukum berjalan, pemeriksaan saksi, pemanggilan para pihak, dan satu persatu fakta disusun rapi seperti potongan puzzle. Di sela-sela proses hukum itu, aku harus mengurus hal-hal lain yang tak kalah penting. Reputasi keluarga yang retak, karyawan yang bingung, serta yayasan kecil yang ibuku kelola dengan hati. Banyak orang melihatku sekarang bukan hanya sebagai anak yang kehilangan ibunya, mereka melihatku sebagai pemegang kunci atas sesuatu yang lebih besar, warisan nilai yang ditinggalkan oleh ibuku. Aku harus memilih jalur yang tidak hanya mengembalikan aset, tetapi juga menjaga nama ayah yang masih memiliki kebaikan yang tersisa. Ada momen ketika seseorang mengusulkan agar kami menyingkirkan ayah dari segala struktur tanpa proses, hanya untuk menghindari skandal. Aku menolak. Aku menolak bukan karena sayang padanya, tetapi karena prinsip yang kubawa dari halaman-halaman diary ibuku. Kebenaran harus ditegakkan melalui prosedur. Aku tidak mau menjadi agen pembalasan. Aku ingin menjadi penjaga agar keadilan terjadi dengan cara yang adil. Itu lebih sulit, lebih lambat, dan terkadang lebih memilukan, tapi itu yang akan memberi kami penutup yang sebenar-benarnya. Ketika proses hukum berjalan, muncul pula serangan balik. Pengacara ayah mengatakan bahwa rekaman tersebut dimanipulasi, bahwa diary itu direkayasa, bahwa saksi diinfluensi. Tentu saja itu akan terjadi. Proses hukum adalah arena di mana narasi diuji dan diuji kembali. Kami siap. Analisis forensik memberikan data teknis, notaris memberikan pernyataan keaslian tanda tangan, dan saksi-saksi kami memberikan konteks yang tak bisa dihapus dengan klaim sepintas. Salah satu momen paling berat adalah ketika aku harus hadir dalam persidangan awal sebagai saksi. Duduk di kursi saksi, mendengar pengacara lawan mengorek, menyingkap, dan mempertanyakan motifku, aku merasa seperti berada di dalam lorong kaca yang diisi oleh lampu tanya. Namun aku menjawab dengan tenang, berdasarkan bukti, berdasarkan apa yang kubaca di halaman-halaman ibuku, berdasarkan apa yang kulihat sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada drama yang tidak perlu, hanya catatan dan fakta. Di luar persidangan, kehidupan berjalan menyeret. Ada murid-murid perusahaan yang bingung, saham yang goyang di pasar, dan wartawan yang berusaha mendapatkan komentar sensasional. Kami memilih sebuah jalur, transparansi. Kami menerbitkan laporan terbatas, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mencegah rumor yang bisa merusak karyawan yang tak berdosa. Kami membuat keputusan sementara, membekukan beberapa keputusan korporat yang berisiko, menunjuk tim audit internal yang independen, dan menugaskan aku, dengan persetujuan Dewan Darurat, untuk memimpin tim kecil yang menilai kembali kontrak-kontrak yang mencurigakan. Itu bukan klaim bahwa aku akan menjadi penguasa. Itu klaim bahwa seseorang harus menjaga hal-hal yang baik tetap hidup. Proses hukum membawa kami ke banyak pintu. Saksi baru datang,
dokumen lama diambil dari brankas, dan satu demi satu potongan cerita terungkap. Ada momen-momen yang membuatku mual, ketika salah satu petinggi yang terlibat mencoba mengalihkan kecurigaan pada istri muda yang baru saja menikah, atau ketika catatan yang semula hilang ditemukan di bawah tumpukan koran. Namun setiap temuan itu menegaskan sebuah pola besar. Bukan satu tindakan liar, tetapi sebuah rencana yang disusun oleh beberapa orang untuk mengambil kendali perusahaan dan mengamankan keuntungan, dengan biaya yang harus ditanggung keluarga, khususnya ibuku dan secara ironis aku. Di tengah semua itu, aku juga harus memulihkan diriku sendiri. Ada malam-malam ketika diary yang kubuka di loteng terasa seperti luka yang tak kunjung mengering. Kata-kata ibuku yang menyesal seperti jarum kecil yang selalu menusuk. Aku membaca halaman-halaman lama, mencari petunjuk menghadapi pasca trauma. Seringkali aku berhenti pada sebuah kalimat kecil. Ningrum, jagalah hati. Itu bukan hanya peringatan. Itu semacam warisan paternal dari ibuku yang mengajarkanku untuk bertindak, bukan dari marah murni, tetapi dari integritas. Setelah berbulan-bulan proses, ada titik di mana Dewan memutuskan langkah-langkah lebih tegas. Penguncian akses ayah terhadap rekening perusahaan ditetapkan sementara, beberapa perjanjian dibekukan, dan peran pengawasan internal diperkuat. Ini bukan hukuman final, ini tindakan pencegahan, agar perusahaan tidak dirugikan lebih jauh. Para pemegang saham sebagian besar terdorong untuk mendukung langkah-langkah ini. Mereka tidak ingin terlibat dalam skandal panjang yang menguras sumber daya perusahaan. Saat badai legal berlangsung, ada satu hal yang selalu kurasa sebagai tanggung jawab pribadi. Memulihkan nama baik ibuku. Ia bukan sosok publik, tetapi namanya bisa ternoda oleh gosip. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak dipikirkan orang lain. Aku merancang sebuah yayasan kecil yang akan menjadi pijakan untuk mengenang dedikasi ibuku terhadap komunitas. Nilai itu bukan sekadar simbol. Itu strategi untuk menunjukkan bahwa ada warisan nilai yang lebih besar dari angka-angka di laporan keuangan. Yayasan ini akan fokus pada pendidikan anak-anak miskin dan bantuan kesehatan ibu. Dua hal yang selama hidupnya selalu didekati ibuku dengan tangan terbuka. Mendirikan yayasan bukanlah tindakan sentimental belaka. Itu juga cara untuk mengalirkan sebagian aset yang tetap untuk hal baik, agar tidak jatuh ke jalur yang merusak. Aku menghadirkan rencana itu kepada Dewan dan mendapat suara mayoritas yang mendukung, terutama setelah kami jelaskan bagaimana yayasan akan dikelola secara transparan. Beberapa pihak skeptis, tetapi mereka tidak menolak ide yang memperlihatkan komitmen pada tanggung jawab sosial. Perlahan, setelah mata publik beralih dari sensasi ke aspek legalitas, proses hukum mulai menempatkan langkah-langkah konkret. Beberapa pihak ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan dilanjutkan, dan notaris yang terlibat diperiksa atas keabsahan dokumen. Aku tidak mengklaim kemenangan. Banyak yang masih mungkin dibantah. Namun bagi pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa seperti bukan korban yang tak berdaya. Aku menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengembalikan hal-hal yang benar. Suatu sore, di ruang kerja yang kini sebagian sudah dipakai untuk rapat yayasan, aku membuka diary untuk membaca halaman terakhir yang belum pernah kusentuh sejak awal. Halaman itu berbingkai tinta yang pudar, dan di sudutnya ada bekas lipatan yang memberitahu aku bahwa ibuku memang merancang setiap kata dengan cermat. Tanganku gemetar ketika aku membuka dan membaca keras-keras, seolah membuat doa ditujukan pada ruang kosong yang kini terasa penuh saksi. Aku menulis ini bukan untuk menuduh, tetapi untuk memberi tahu. Jika suatu saat kau, Ningrum, menemukan ini, ketahuilah aku bertindak dengan tak hanya cinta, tetapi juga ketakutan. Aku takut kehilangan nama baik, takut akan generasi yang tak tahu arti kata kebenaran. Jika ayah telah mengambil jalan yang menyingkap bayangan, kau harus menempatkan nilai di tempat yang benar. Jangan biarkan kebencian menjadikanmu seperti mereka yang kau lawan. Jadilah penjaga, bukan pembalas. Baris-baris itu membuat dadaku sakit. Bukan karena aku tak ingin tahu dendam, tetapi karena ibuku memintaku untuk menahan diri dari senjata yang sama. Ia memintaku untuk melindungi, untuk menata, untuk menempatkan sumber daya di arah yang memberi hidup, bukan mematikan. Ada kalimat penutup yang lebih pribadi. Maafkan aku jika aku terlibat dalam hal-hal yang membuatmu terluka.
Aku melakukan dengan cara yang kupikir benar saat itu. Jika kau bisa menemukan jalan yang lebih terang, aku akan lega. Jaga hatimu dan jagalah nama keluarga. Aku menutup buku itu, meletakkannya di pangkuan. Di sana aku merasakan semua beban sekaligus kebebasan. Ibuku, dengan segala kekurangannya, memberikan sebuah kompas moral di akhir hidupnya. Ia tidak meminta pembalasan. Ia meminta perlindungan terhadap nilai-nilai yang ia pegang. Proses hukum berlanjut lambat, tapi stabil. Ada pertemuan pengadilan, saksi dipanggil, dan beberapa negosiasi hukum berlangsung di balik layar. Aku tidak selalu hadir. Aku serahkan pada pengacara dan tim ahli. Namun ketika keputusan sementara diambil untuk menetapkan manajemen interim dan membekukan beberapa aset, ada perasaan lega yang melingkupi kantor-kantor kami. Bukan euforia, hanya rasa kelegaan yang dalam seperti beban berat yang sedikit terangkat. Dalam periode itu, aku memimpin peluncuran yayasan yang kuberitakan. Kami memilih nama yang tidak langsung mengacu pada keluarga agar fokus tetap pada misi. Yayasan Cahaya. Di hari pembukaan yang sederhana, beberapa sahabat dan kolega datang. Big Asi berdiri di sampingku, matanya merah, dan ia memegang tangan seorang ibu yang menerima bantuan pertama kali. Aku melihat masa depan yang ibuku impikan. Bukan uang yang diwariskan, tetapi kesempatan yang terbuka. Di malam peluncuran itu, ketika gedung telah kosong dan lampu dimatikan, aku duduk sendiri di kantor kecil yayasan. Lampu remang memantul di meja. Di sana ada potongan kehidupan. Diary ibuku, empedu peristiwa yang masih mengendap, dan rencana yang kini mulai diwujudkan. Aku menarik napas dan menaruh tangan di atas buku itu, lalu berbisik, "Aku akan menjaganya." Ada satu surat yang kuterima beberapa minggu kemudian, dari ayah. Ia menulis dengan tinta yang tak lagi rapi, suaranya di kertas terdengar seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Ia meminta maaf, bukan pengakuan eksplisit terhadap setiap tindakan, tetapi ia menulis tentang menyesal, karena membiarkan ambisi menutupi rasa kemanusiaan. Aku membaca surat itu beberapa kali. Ada bagian kecil yang membuat air mata menggenang. Aku takut kehilanganmu, Ningrum. Jika ada ruang di hatimu, maafkan aku. Memaafkan bukan berarti melupakan. Aku menulis balasan singkat, bahwa kami semua akan melalui proses hukum, bahwa aku ingin melihat pertanggungjawaban, tetapi aku juga siap untuk menyembuhkan apabila ia menunjukkan penyesalan yang nyata. Surat itu kututup, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak merasakan perih yang tak tertahankan. Ada ruang yang tak lagi kosong. Sisa bulan-bulan itu diisi dengan kerja keras. Audit lanjutan, membantu karyawan yang terdampak, dan memastikan yayasan berjalan. Ada banyak hal yang salah dan perlu dibenahi. Ada juga hal-hal kecil yang manis. Senyum seorang ibu yang anaknya mendapat beasiswa dari yayasan, tumpukan surat ucapan dari komunitas kecil yang dulu dibantu ibuku, dan pesan-pesan yang mengingatkanku bahwa keputusan yang kumiliki tidak hanya soal uang, melainkan tentang kehidupan. Akhirnya, pada suatu pagi yang tenang, aku duduk di loteng lagi, tempat di mana semua bermula. Kotak-kotak masih ada, buku-buku masih berdebu, cahaya pagi menembus celah jendela seperti selimut hangat. Di pangkuanku ada diary ibuku, dan di halaman yang sama, tempat ia menulis permintaan maaf itu, aku menuliskan beberapa baris sendiri, bukan untuk publik, hanya untuk diriku agar selalu ingat. Aku tidak akan membiarkan hidupku dihancurkan oleh tindakan orang lain, kutulis. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diri berubah menjadi bayangan yang mereka tinggalkan. Aku akan menjaga kebenaran, namun juga menciptakan kebaikan. Di luar, mobil-mobil berlalu, suara kota yang berdenyut. Di dalamku ada keseimbangan baru. Kesedihan yang tetap ada, tetapi disebat dengan tujuan. Aku tahu proses hukum masih akan berjalan, mungkin dengan putusan yang panjang. Aku tahu ayah masih manusia yang pernah kujadikan sandaran, dan mungkin ia akan menanggung konsekuensi. Namun aku juga tahu bahwa ibuku, melalui kata-kata terakhirnya, menaruh tanggung jawab padaku untuk menjaga agar apa yang baik tetap hidup. Sebelum meninggalkan loteng, aku membuka halaman terakhir sekali lagi.
Ada satu kalimat yang belum kusadari maknanya saat pertama kali kubaca. Jika engkau membebaskan hidupmu dari rahasia yang menyiksa, hidupmu akan menemukan arah baru yang tak kau duga. Kudekap buku itu seperti memegang janji. Ya, aku telah kehilangan banyak, tapi aku juga menemukan alat untuk membangun kembali. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya aset, tapi kepercayaan, nilai, dan sebuah yayasan yang meneruskan kebaikan. Nah, beberapa bulan kemudian, ketika persidangan mulai memberikan putusan sementara yang menegaskan adanya indikasi tindakan ilegal oleh beberapa pihak, aku berdiri di balkon kantor melihat matahari senja. Angin membawa bau hujan yang pernah menjadi saksi pada pemakaman ibuku. Aku menutup mata dan mengizinkan diriku merasakan semuanya. Marah, lega, sedih, dan entah bagaimana, harapan. Aku membiarkan diary ibuku tetap di loteng, tidak karena aku ingin menyimpannya sebagai beban, tetapi karena ia adalah peta. Peta itu tidak menunjukkan jalan yang mudah, peta itu menunjukkan jalan yang benar. Aku menyingkap pepatah yang ditulis ibuku di halaman pertama. Harta paling berharga adalah nama baik yang kau jaga, dan hidup yang kau pilih untuk diubah menjadi kebaikan. Aku menghela napas panjang, menatanya menjadi kata. Kau menghancurkanku. Kata-kata itu pernah menempel pada bibirku, sebuah tuduhan yang mendalam terhadap ayahku. Namun saat ini, aku tidak ingin menutup cerita dengan hanya kata itu. Aku ingin menutupnya dengan tindakan yang memberi makna. Aku ingin membiarkan kata-kata itu menjadi pengingat, bukan penutup. Sebuah langkah baru dimulai bukan dari balas dendam, tetapi dari pembaharuan. Menyerahkan beberapa kendali perusahaan kepada tim audit independen, mengalihkan sebagian dana yang tersisa untuk Yayasan Cahaya, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat ke depan akan menetapkan batas agar kejadian serupa tak terulang. Aku berdiri di persimpangan itu bukan sebagai korban yang hancur, tetapi sebagai penjaga yang memilih untuk mengubah kehancuran menjadi batu pijakan. Di akhir hari, sebelum lampu kantor dimatikan, aku membawa diary ibuku turun ke ruang tamu. Aku duduk di sofa, membuka halaman yang paling lembut, dan membaca satu bagian lagi. Jika kau menemukan hal ini, kata ibuku, ingatlah, cinta tidak selamanya lembut. Kadang cinta adalah menegakkan batas, membayar harga, dan memilih hidup yang lebih baik untuk generasi mendatang. Aku menutup buku dan menatap cermin yang menggantung di dinding. Di sana wajahku tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ketegasan yang lembut. Aku tahu masa depan masih panjang, bahwa pengadilan akan berlanjut, dan bahwa nama keluarga masih mesti dijuangkan. Tapi aku juga tahu satu kebenaran sederhana. Rahasia yang tersembunyi di halaman diary ibuku memang menghancurkanku, dalam arti melukai dan membuka luka. Tetapi rahasia itu juga memberi aku jalan untuk merebut kembali hidupku, mengubah reruntuhan menjadi fondasi baru. Jika kisah ini sampai padamu, yang sedang menonton dan bertanya-tanya tentang kebenaran dan pengkhianatan dalam keluarga, ingatlah ini. Bukti diperlukan, kata-kata tak cukup. Tetapi lebih dari itu, biarkan apa yang kau lakukan membangun, bukan menghancurkan. Jaga nama, tetapi juga jaga hati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisahnya menyentuhmu, jangan lupa follow dan subscribe untuk cerita-cerita lain yang mengungkap lapisan kehidupan dan kebenaran.